Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian mawon, ini kami dari Dewan Pengurus Daerah Juliha Indonesia Kabupaten Ponorogo. Yang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tim Juliha bersama MPCMU mengadakan pelatihan guru sembelih halal. Ini bukan gurui tapi kita sedaya sami-sami belajar nih Bapak. Ini acara inti pun dalam acara saat ini. Tepatkan nami kula Bagas Moro dari pengurus Juliha, ditemani teman saya nanti ada beberapa tim, ada ahli asah, ada Jumali, ahli tali temali, juga nanti ada prakteknya Mbak MC. Wah, sapi nopo-nopo nih kayaknya. Seperti cerita. Ini sementara kalau betakan sapi lipositrin ini. Ini mungkin mohon difokuskan, difokusin. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin jadi lo beda sesi tanya jawab. Nopo mawon sing menjadi PR hari ini di dalam dunia penyembelihan. Monggo ditanggapi nopo mawon. Oke, Bapak Ibu, monggo dilanjut. Nah, niki mungkin bahan sing ajeng kula sampaikan dalam pelatihan dinten niki. Niki sing mesti boten ketinggalan niki. Kula bacaan mawon nggih. Sing bab pertama niki kula badhe jelasaken dasar hukum dan SKKN Juliha Indonesia. Jadi, pelatihan hari ini itu bukan pelatihan ilegal, tapi pelatihan legal yang sudah dilindungi, didirikan, diresmikan oleh pemerintah. Sehingga yang datang pada hari ini adalah sebuah kebanggaan karena kita semua belajar bagaimana sih secara hukum nasional, hukum Islam itu tentang penyembelihannya bagaimana. Kedua adalah yang saya jelaskan adalah hewan untuk disembelih. Hewannya nopo, jenisnya nopo, terus kategori hewan itu pripun, kayak yang kalau sampaikan. Selanjutnya adalah orang yang menyembelih. Jadi ADW ini sebagai juru penyembelihnya juga akan kita bahas kategori wong sing mulai nyembelih iki apa sih? Sinten mawon sih. Terus peralatan dan proses penyembelihan. Hewane sampun, tiange sampun, bibar itu bahas peralatan apa mawon sing biasane dalam nyembelih hewan dan proses penyembelihannya. Setelah itu pasca penyembelihan hewan, bibar hewan pun disembelih terus dikapak hewan ini. Nah, makanya kita kupas satu persatu. Monggo, lanjut Pak. Oke, bab 1 adalah dasar hukum dan standar kerja kompetensi. Ini ada SK Menteri dari Kementerian disahkan tahun 2022 bahwasanya Juliha Indonesia itu memang kondisinya resmi dan legal di seluruh Indonesia. Dan ini sampai di luar negeri pun, di Australia, di New Zealand, di Kanada itu para praktisi penyembelihan itu kebanyakan dari orang Indonesia. Selanjutnya adalah di dalam Juliha Indonesia itu ada sekolah penyembelihan namanya. Sekolah ini ditempuh selama 6 hari kurang lebihnya dan nanti akan mendapatkan sertifikat kelulusan BNSP. Nah itu secara negara resmi. Yang dipelajari orang Juliha adalah 10 pokok nih selama 6 hari ini. 1. Tentang menerapkan syariat Islam. 2. Melakukan koordinasi pekerjaan. 3. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan higienitasi, menyiapkan peralatan penyembelihan, melakukan pemeriksaan fisik hewan, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih, menetapkan teknik penyembelihan, memeriksa kelayakan proses penyembelihan, yang terakhir itu menetapkan status kematian hewan. Tapi nanti bahas 10 ini mengingat Pak, didirikan tenda makanya mau belum ringkes dari beberapa materi tadi sudah saya ringkes dari hari ini. Jadi minimal itu melaksanakan ibadah kurban, khususnya bagi pelaksana panitia atau pelaksana penyembelih, kita itu sudah tahu dasar-dasarnya itu apa mau, sehingga kita tidak menyalahi aturan-aturan antara aturan hukum, aturan syariat agama. Oke, bapak-bapak sedoyo, niki kalau tepangaken namanya salam Juliha, salam persatuan di Indonesia. Jadi seluruh Juliha yang ada di Indonesia itu sami, salam ini sami. Nah, mungkin aku mau jenengan kita pelatihan tindak terjunjung
jenengan dalam salam niki saged, mesti langsung konek. Lah niki kula ajari. Ketika mengki kula nyebutaken Juleha Indonesia, niki sedaya mawon ngangkat tangane bismillahi Allahu Akbar. Mirip nggih tangane nggih. Tangan kanan nggih. Bismillahi Allahu Akbar. Coba kula tes niki. Bismillahi Allahu Akbar. Juleha Indonesia, bismillahi Allahu Akbar. Juleha Indonesia, bismillahi Allahu Akbar. Nah, niku namanya salam persatuan sekaligus simbol sebagai seorang juleha, dan ini juga adalah doa untuk penyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai dilanjut. Juleha Indonesia itu sudah di semua provinsi sudah ada, di setiap kabupaten juga sudah ada, khususnya di Ponorogo juga sudah ada. Di tahun 2024 Bupati sudah melantik pengurus Juleha Indonesia Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Ponorogo yang hari ini datang ngajeng ini, dan tim yang ada di belakang. Monggo Pak. Bab 2. Nah, ini kalau akan menjelaskan tentang hewan itu yang disembelih. Gini tata cara pemilihan hewan kurban, kami mawon penting tidak kekurangan gizi, kotoran normal, bulu bersih dan tidak kusam, mata cerah dan tidak belean. Jadi ini yang dijelaskan oleh dokter hewan ini mau. Intinya kalau itu, pomo korban itu, nek sakit itu sapi ini atau wedhus itu sing paling sayang. Jadi ojo sampai wedhus sing kira-kira rada sakit, napa sing sakit itu sing disembelih dikorbanke. Nah, lanjut. Ini sami intinya tidak cacat, kalau kambing itu posisinya tidak kurus, kotoran juga normal, nggak mencret, langsung makannya baik. Monggo lanjut. Siap. Nah, di dalam ilmu juleha itu ada namanya kesejahteraan hewan. Loh, napa masuk hewan kesejahteraan yang barang? Nah, ngoten nggih. Napa gak menungso ning tok ae. Nah, niki posisine kan. Mbok niku ajeng di korban, khususnya korban, dikorbanke napa sing di sebelah harian itu. Hewan itu harus memiliki kesejahteraan. Jadi soalnya ini kita akan melaksanakan ibadah korban. Jadi kita menghantarkan hewan ini untuk melaksanakan penyembelihan dan pahalanya diantar ke atas. Nah, hewan-hewan itu satu sebelum diantar ke masjid atau ditaruh di parkiran untuk penyembelihan, satu pemeriksaan kesehatan kayak tadi, cek mata, lubang hidung, lubang gugur, bila sakit parah tidak dipotong. Ini saran oleh dokter hewan. Kedua, dilakukan dengan baik, jangan sampai cacat dadakan. Ini biasanya proses poin nomor kali itu biasanya ketika penarian atau ketika perubahan. Kadang itu yang itu seperti ini ambruk mas tidak butuh pokoknya ambruk dan dibeleh kan betul. Nah dampak dari sepertinya ambruk ini akan mengakibatkan cacat dadakan, dan itu ketika dijadikan hewan korban atau akikah itu tidak sah jadinya. Makanya ini sih perlu dibahas, mungkin termasuk poin utamanya adalah teknik tali temali dan perubahan hewan. Ketika hewan itu direbahkan dengan cara yang baik sehingga tidak cacat dadakan. Ketiga, hamil satu korban dimandikan atau dibersihkan dari kotoran. Ini sampai ke adewe ini kita ibadah sholat, ibadah nopo mawon. Adewe kan berpakaian bersih, rapi, suci dan sebagainya. Sampai hewan itu sampai saat dari jalan terakan datang masjid sama hewan yang kita tinggal jenengan dusi hewan mendone di dusi sing rokok posik disabuni kira-kira rumah itu lebih diterangkan datang masjid dihantarkan untuk melaksanakan ibadah. Nomor 4 poinnya adalah puasa makan 12 jam sebelum pemotongan. Jadi saumpami jenengan itu beli bijing berarti mungkin jam 6 maghrib niku pun stop makan sampai nanti jam 6 pagi atau mau masuk pas proses penyembelihan. Yo, gak mati mas, betul. Hewan itu harus dipuasakan. Nopo mas dampak dari puasa hewan itu? Puasanya cuma makan, minum boleh, ngobrol tidak, cuma minum aja. Ya kalau ada ketika kita itu akan melaksanakan operasi, otomatis kita akan dipaksa puasa oleh dokter 2-3 jam. Sami, hewan itu sebelum disembelih wajib dipuasakan. Nah, nopo pengaruh itu? Ketika hewan itu jangan puasakan, daging yang dihasilkan itu akan sangat segar, merah, hangat, dan sangat di sawah itu panas banget.
kedua, darah yang dikeluarkan ketika proses penyembelihan itu akan maksimal. Ketika kotoran dikeluarkan dan hewan darah itu keluar dan ada sisa kotoran itu, posisi tinggal kotoran aja. Jadi hewan ini benar-benar posisi siap untuk didistribusikan dagingnya itu. Kalau nggak dikuasakan gimana? Ketika saya nggak menguasakan hewan itu, biasanya kalau ada penyembelihan di tempat orang itu, hasil daging yang dihasilkan itu tidak seger ketika sebelumnya dikuasakan. Ini buatan cepat mampu, kondisinya seger, walaupun buatan ditaruh freezer ini tetap sehat, tetap awet. Lanjut bab 3, orang yang menyembelih. Sinten Mas orang yang kita jenengan sedoyo sing ngajak melaksanakan penyembelihan. Setunggal sehat secara fisik, secara rohani dan sudah balik. Tapi piye Mas pemain keluarga iki sing menyembelih nggur cah cilik Mas. Sing umur 10 tahunan. Nah, niku mboten sah. Jadi hukumnya tidak sah dalam penyembelihan. Dia yang menyembelih itu harus sudah balik, berakal, dan dia sudah secara fisik itu normal. Tidak ada cacat tangan, tidak ada cacat kaki. Ini bukan mendiskriminasikan, tapi memang ini syarat utamanya. Penyembelihan itu harus fisiknya sehat, pikirannya sehat, dia sudah balik. Nomor 2, tidak cacat fisik minimal tidak cacat fisik kategorinya bisu. Yang saya tulis di sini. Kenapa masuk orang bisu nggak boleh menyembelih? Jadi dalam hukum syariat Islam itu, orang yang melaksanakan pelaku penyembelihan itu dia harus melaksanakan Bismillahi Allahu Akbar. Tidak boleh diwakilkan. Dan itu harus diucapkan sama orang yang menyembelih. Mau menyembelih pitik, menyembelih mentok, bebek, wedhus, sapi itu dia harus mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan itu diucapkan secara zahir, secara lafaz, bukan di dalam hati. Jadi makanya ini orang yang cacat secara bisu tidak boleh menyembelih. Kenapa Mas balik diwakili? Soalnya siapa yang menyembelih, siapa yang memotong besok, yang harus mengucapkan ini. Ketika saya ucap ini bahayai, monggo. Tapi saya melakukan penyembelihan harus melafalkan ini sebelum penyembelihan. Kenapa Mas betul? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tenang. Lalu kan bukan situ boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Karena bila maha pengasih, maha penyayang. Terus itu deh. Jadi makanya di stop Bismillahi Allahu Akbar. Membawa masker atau sarung tangan bila diperlukan sehingga batuk atau flu ringan. Ini adalah kondisi kesehatan manusia. Jadi ketika mau masker sing beleh orang oleh kudu nggo masker ketika watuk kali beleh. Ketika dengan ajeng beleh, kayak jeje ajeng gebres. Nah, pangeten bres kan. Niku kondisi kuman-kuman itu akan terbawa oleh si hewan ini dan akan berdampak pada dagingnya itu. Hewannya sehat, pas sejembelih berbuka beleh niko sampai ngapunten rada dalan ora watuk nomor itu. Lah mungkin bakteri-bakteri yang nempel di dalam leher yang sudah disembelih itu. Loh, apa Mas pengaruh? Ketika niku hewan yang disembelih Pak, otomatis kan terputuslah 4 saluran tadi yang disebutkan dokter tadi. Nah, di situ kan jantung mesti memompa. Ketika memompa kan akan keluar dan akan masuk, keluar masuk, keluar masuk, memompa. Nah, ketika masuk itu membawa bakteri yang dengan tularkan itu akan berdampak pada si hewan ini. Bisa tercemar, terindikasi kena bakteri dan sebagainya. Makanya harus dihindari. Selama bertugas dilarang mengusap hidung, kuping, kucek-kucek mata. Ini kisah. Ini kategori kesehatannya jenengan piyambak. Jenengan baru mulai wedhus. Pas demok apa sapi itu, karo sapi iki resik boga, bar dibeleh kena darah, bar ini ngupil. Napa ngucap, napa sembarang-barang. Dan itu akan berdampak pada jenengan. Karena kita nggak tahu di hewan ini ada bakteri apa. Pada itu jenengan kalian ngucap kalian apa. Makanya ini puasa kebiasaan. Jadi baru boleh diselesaikan dulu, baru cuci tangan, baru melakukan tindakan yang lain. Selama bertugas dalam mudah sembarangan tempat dan merokok. Hadirin itu sambil-sambil merokok. Tapi ketika kita itu berhadapan dalam hewan dan kita akan melaksanakan ibadah kurban, penyembelihan, jangan sampai sambil bawa rokok Pak. Jadi jalan rokokan, iya wadah yang siap bisa. Biasa, taruh boleh. Nah ini buat teman. Ketika abu rokok dan sebagainya itu bercemar di dalam lingkaran leher hewan yang tidak disembelih, sami akan mengakibatkan dampak yang tidak baik pada hewan yang disembelih. Jadi hal-hal yang ini kudu dihilangi. Di
barang luka barang tempat sami niku termasuk higienitasi, jadi kebersihan di lingkungan penyembelihan. Terus berpakaian bersih rapi menggunakan baju lengan atau celana panjang. Niki kategori nih, nek jenengan biasanya kalau niku nemoni datang desa-desa kula wonten niku. Sing mulai niku Mbah Mudin sing sampun cepat niku gawane apa jenenge golonge niku dawane 2 meter niku biasane. Ki niku bidale amung sangkrean kok seneng kalih sendalan ngoten biasane kan. Nah niku pesantren sumbeleh pisan ngoten to. Nah, napa Mas boten disarankan untuk menggunakan pakaian seperti itu? Niki adalah rasa kepantasan. Karena kita ini akan melaksanakan ibadah. Mosok nek arep ngadep nek Gusti sing kletan nggih, bokseran nggih, rokokan niku secara teori kan boten pantas. Makanya ketika jenengan itu menyembelih, diupayakan menggunakan kaos atau lengan panjang atau celana panjang dan celana panjang. Niki kagem kesehatan jenengan piyambak. Ketika ada darah yang muncrat itu tidak langsung kena dalam kulit jenengan. Nah, otomatis nampil ke lambung jenengan dan kantong jenengan, sehingga jenengan mungkin tidak terinfeksi jika ada bakteri-bakteri yang menempel pada tubuh. Niku nggih, poinnya ngoten niku. Dua penyembelihan hewan, nah niki jadi sing ujubne, biasanya sing ujubne apa ujubne piyambak nek saged. Mau pun dibahas sekali disembelih mau oke di-share mawon bersama menapa. Allahumma hadza minka walaka hadaan. Siapa. Jadi penyembelih itu Pak, harusnya kan yang menyembelih korban itu kan yang memiliki korban. Nah, adanya juru sembelih ini kan sebagai wakil akad dari si pemilik korban. Makanya jenengan sebelum melaksanakan penyembelihan korban, ini kan ada orang yang menyembelih mengantarkan hewan. Jenengan akad ini, wajib akad ini. Mas, bahasa Indonesia mawon bisa benar bahasa. Mas niki kalau akad pulau titip jenengan sing melaksanakan penyembelihan atas korban pulau atau korban yang tuju begini namine. Nah, mungkin sing ajeng nyembelih itu wajib betul. Saya menerima tugas atau pasrahan penyembelihan hewan kurban ini atas nama ABCD. Ini wajib diucapkan. Ojo angger boleh mawon. Kecuali itu posisinya kita ikut sembelihan kayak di dompet duafa, nomor di lembaga zakat ini kok gitu. Dan itu otomatis sudah disuruh mengakadkan bahwasanya kita membeli zakat, membeli korban nanti dikorbankan oleh petugas itu sudah diakadkan. Tapi nek datang masjid, datang musola, niku sing mandiri niku jenengan wajib berjabat tangan memberikan akad dan menerima akad bahwa saya yang melaksanakan hewan kurban ini, yang menyembelih hewan kurban ini. Lanjut. Siap. Ini adalah pakaian juru sembelih halal secara resmi dan standar SKKNI. Tapi ini posisi ketika kita penyembelihan di rumah potong hewan. Misal datang lagi terjetis, pasar jetis itu kan rumah potong hewan milik pemerintah. Dan itu kan petugasnya rencana-rencana julia kan ini. Dan apa mawon Mas sing didamel, nah ini kan terlalu lengkap ya, apron, helm, kacamata dan sebagainya. Nah minimal, nek jenengan itu penyembelih lokal, kayak pulau ngeten iki, penyembelih masjid. Minimal sing betul apa Mas? Minimal setunggal. Sing dibetul adalah sepatu ogluk wajib. Sepatu ogluk bebas mawon ogluk. Nek kalau sarannya sing pucuke nang besi niku. Niku sepatu ogluk niku wajib. Nomor kali adalah celana panjang. Kalau nek beli pasti celana panjang. Jadi ketika ada apa-apa di tempat penyembelihan, kita terlindungi. Gitu. Nopo pembelian pisau, nopo itu kita terlindungi. Nah, amin. Nah, di sini sing damel sing ngeten iki, sing ngajeng iki kan mesti. Sing ngajeng iki terus mesti penolakan mesti ngajeng iki. Ya operasi kuwi to, Pak. Napa kok pas kata mesine? Bener ora, Mas? Jadi posisi penyembelihan itu kaki posisi nanti saya jelaskan posisinya. Tapi ujung kaki itu penting ada besinya untuk melindungi kita dari pisau, gitu. Kalih tanduk sapi. Ketika sapi nanti kok segocek kepala itu buatan kencang. Ketika gombin kan, enten sungu nih. Nah jadi buatan itu melindungi besi. Itu insya Allah ya. Pasti kena. Nanti gitu. Untuk menghindari itu, untuk double enten saya kata sini. Nama minimal sekali ogluk bebas kalau kayak tukang bangunan itu macam apa. Nah, nomor kali
Sing wajib dibeton itu loh Mas. Sing wajib didamel itu sarung tangan Pak. Walaupun saya itu menyembelih sapi sudah di atas 100 kali, sampai 200-an. Tapi saya pasti nyembelih itu pakai sarung tangan. Ini namanya apa sarung tangan Pak? Sarung tangan nanti saya. Ini sing versi rada paper ya, nek sing untuk rada paper ya itu loh. Betul rencana. Saya dapat telepon pripun? Nggih sarung tangan biasa tukang itu, tapi nomor iki kan kayak karet ini. Nggih, kayak karet ini. Terus gunanya kok Mas sarung tangan ini Mas? Niki posisi makanya cuma satu. Makanya ini di tangan kiri. Karena jenengan menyembelih di tangan kanan, ini makanya tangan kiri. Napa Mas mau tunggu ini? Ketika jenengan sudah menjadi penyembelih, ketika pisau sudah diasah dan sangat tajam, setajam-tajamnya pisau itu, jenengan nggak akan fokus pada tangan kiri jenengan. Kalau ini nggak ada rencang, dan Surabaya normal potong, belai, mau diminta gue meter ini kulilannya potong jangan ini. Karena ketika belai ini tangan kiri gue cai gulune, ngukur antara jabur kali tempat penyembelihan, tangan kanannya kayak gas pisau. Ketika selesai ini gue, dan kok nggak barbar nanti, tiba-tiba tangannya pun ical, di sini nih. Saatnya kelanjutan pisau. Makanya ini penting. Masa ada tuh Surabaya. Lalu ini kalau perubahan melakukan panitia datang perusahaan pupuk ini. Saya nyembelih ini direktur sapi betul-betul sarung tangan. Jadi ini pun biasa meleh Mas. Nah, kalau pisau ini sih zaman pisau ini pulau. Jadi kan piambaknya tuh setengah biasa kan. Ketika nyembelih itu srek itu pun bikin jahit gitu. Langsung ke rumah sakit. Tapi bukan sampai hilang. Tapi ini pun gede dan itu pun gede bawah. Nah, ini kan penting sarung tangan itu nih untuk melindungi tangan kiri kita ketika proses penyembelihan. Nah, sama pamitan di dapur itu istrinya gak ada apron. Nah, ini kita betul nomor apron yang ini. Apron itu untuk melindungi cipratan darah yang mengibatkan baju kita kotor. Selamek, bahasanya selamek. Nah, kan ini double black. Ketika ini mungkin saya bocah ini bukan tatap, gitu. Jadi celana itu kan tetap awal. Terus pripun Mas biasanya betul godong Mas. Nah, saya itu tidak menyarankan penyembelihan itu ditutupi dengan godong. Karena godong itu bagi saya itu menyusahkan proses penyembelihan. Godong gedang. Karena Mas, soalnya kan menutupi, itu saya di posisi pisau kalau ditutupan gedong apa ini. Soalnya kan buru-buru berarti kecipratan. Jadi ini kok paling yang ini, selamat kata lagi, kedirian dan selamat itu betul apa? Nah ini kacamata ini opsional lagi. Kacamata ini biasanya ini kalau orang buatan ditutupi godong, kalau sama cerah. Kalau kacamata benar-benar kena mata. Tapi ini kita memang potong hewan wajib. Tapi itu nanti soal tadi masjid-masjid kayak pulau itu sebenarnya kan sepatu klub kalau yang sarung tangan itu. Kalau ada tambahan ya apron yang tadi mau. Betul, kupluk pripun Mas gangsal. Nah, helm ini kan kondisinya ketika di rumah potong itu kan banyak katrol-katrol sih di atas itu. BN pas jeblok kan ada keceglokan terus gitu. Oke, misalnya ini untuk masalah pakaian ada yang ditanyakan atau orang yang menyembelih ada yang ditanyakan. Cukup, Mas, lo beri sarungan angsal boten. Kalau menyarankan tetap menggunakan celana panjang, training, boten kan training mawon. Boten sak boxeran Pak, patute training loro celana kain monggo. Napa gak les sarungan Mas? Sarung itu nek gini kalau sing nali itu pun pinter banget. Niku kira-kira sampe kira obah tuh sarung itu nopo-nopo. Kira-kira jenengan kondisine cilik awake. Kayak kalau kene sarungan sampai nih gopet ada di jungle Pak. Kenapa Mas? Mau belajar. Dalam teknik penyembelihan itu ada posisi penyembelihan. Oke kalau bahas. Di posisi penyembelihan itu tidak bisa pakai sarung. Jadi biasanya pakai sarung nih, ganti pakai sarung nih. Nah, atau dia pakai? Ada yang tanyakan? Lanjut. Bab 4. Peralatan dan proses penyembelihan. Ini powerning. Ini mesti kalau bahas. Tempat penyembelihan hewan. Nah, Andri ini kan melaksanakan kurban kan setahun sekali.
dan biasanya dilaksanakan di masjid atau di musola sekitar. Sing jelas lokasi itu jelas lokasi yang disiapkan untuk penyembelihan. Bisa di kemauan, di pengajian, di acara rombong, kadang di belek, itu ya. Nah, kita harus memikirkan panitia korban itu memikirkan tempat yang saya akan menyembelihan. Apa mau wajib? Nah, apa mas? Satu, hewan yang akan disembelih itu harus dipisahkan antara tempat hewan untuk parkir sama tempat penyembelihan. Tidak boleh dijadikan satu. Ini secara hukum syar'i melanggar. Jadi hewan itu tidak boleh menyaksikan temannya disembelih. Yang kedua, itu adalah mengurangi stres. Nah, poinnya enak kali. Solusi itu kan kali. Setunggal dengan kain menutup mata yang tinggi. Nomor kali adalah menggunakan kain sater itu. Dua ini kok ini. Jadi pemulai boleh ke kanan, berarti parkir hewan kiri dibatasi kain panjang itu, atau mika-mika atau tidak. Intinya sapi itu buat nangsal, pedus itu buat nangsal, ningali koncornya dibeleh. Ngerti ya? Kedua, ketika kita menutup mata seperti ini akan meredakan tingkat stres hewan. Biasanya kejadian itu, ketika ada mau tumbas sapi itu ngirimnya hari H. Kira-kira baru sholat itu lagi tinggi deh. Nah, pasti kirim itu, neng kono neng masjid terus bocah kecil, bahkan masyarakat penduduk bahkan. Itu kira-kira kalau nggak jadi sapi, kalau nggak ngamuk itu. Itu mau muncul itu foto sampai balik kan? Jadi satu, dia kaget. Nah, ketika dia kaget itu, posisinya itu mengakibatkan stresnya hewan. Apa mas dampak stres hewan itu? Dampaknya kali. Satu, proses penyembelihan akan sangat susah. Karena kita harus mengendalikan hewan itu sebelum direbahkan. Kedua, daging yang dihasilkan itu tidak sempurna, tidak sesegar yang ketika sapi itu tidak stres. Dampak itu ketika pompa jantung, darah yang tuntas, terus ketika daging yang dihasilkan itu juga menjadi segar. Dampaknya kata, makanya sapi itu, ojo sampai nopo kambing itu, ojo sampai stres. Caranya gini. Nek mau membuat nanten penutup kain, nopo enten sater itu minimal siningalin itu rati adem. Jadi untuk didoni. Lanjut. Nah, kita lagi gitu nih. Nah kan ini kan ngomong dari sapi ini gak mentol loh, masa mau coba dibelet dari ngarep. Jadi posisi ini itu buat orang salah kan. Ini adalah lokasi yang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan. Di dalam hukum nopo mawon, hukum Islam, asal hukum ke kesejahteraan yang penting langsam dan sebagainya. Ini dapat stres sampai ini. Beri gantian DNA boleh somotra jadi pewantu pelayu misalnya ini. Lanjut pak. Oke. Mungkin kalau dibantu rencang-rencang untuk proses tali temali. Jadi pak, kunci dalam penyembelihan itu ada dua. Satu, tali temali. Tali jadi guru asal beleng itu mungkin sebetulnya sakit. Nah, tali temali itu kunci utama dalam proses penyembelihan. Datang lokasi korban, datang rumah potong hewan. Tali temali itu kunci utama. Nah, ini kan ada teknik perebahan dan teknik tali temali hewan yang akan disembelih. Tapi di wedhus itu buatan sering penting. Ini khusus sapi berarti. Mungkin ini general prakteknya di wedhus sapi wedhus ini. Ini khusus sapi ini kalau bahasa ini. Nah, mungkin mau panitia dan kambing ya. Di prakteknya sih masih kambing nopo-nopo. Satu, dalam metode tali itu ada 3 jenis. Satu barli, mungkin yang tadi udah dijelaskan. Kedua rupi. Yang nomor 3 itu gesper atau sling. Ini buat ada gambar, tapi mungkin ada video. Ada 3 jenis tali. Dan tali penalian ini itu diperuntukkan ada beberapa kategori. Kapan ada yang gaya balik, kapan ada yang gaya rupi. Nah, ketika kita menggunakan barley, 3 tali 2 itu, ini biasanya dikhususkan untuk sapi yang 600 ke bawah. 600, 500, 400, 300 kilo bebannya. Itu enak pakai barley. Ataupun kalau pasukannya agak banyak juga digunakan ke yang tingkat di atasnya itu sudah bisa.
Tapi talinya juga harus mengikuti. Ojo sampai tali dipasang nih betul. Oke, keri sapi nih gede tali model ini keri sapi nih. Ini apa sih? Lanjut mas. Lah, ini namanya rope. Kita nek barli niku medal tali ten bawah ini kok siji nahar, siji ngembrone. Nek sing rope niku medale setunggal tali mawon. Sing dibatek kamu siji. Surut sak tali mawon bareng-bareng batek. Itu teknik perbandingan. Nah, saya nomor 3 guys terpinggir, tapi mengke mawon video kalau jelaskan. Lah, niki kula bahas sing sak dereng iki, kok Mas. Ah, niki sing ngambil bob otomatis. Nah, sebelumnya Mas. Ah, sebelumnya lagi. Hari Barley. Mungkin Mas Adi bisa teknik Barley. Niki diperhatikan nih. Sapi rokok mawon, sapi ukuran meter mawon. Kelemahannya cuma satu titik. Nopo nih? Perut bagian belakang. Gitu. Sapi itu ketika jenengan ikat perut bagian belakang kencang, itu sapi pasti jatuh. Jadi boten disikal Mas, boten. Dibanting boten. Ketika sapi itu ambune deblok. Ngoten nggih. Ini ada dua dampak. Ketika kalau dia nggak patah, berarti dampak salah satunya adalah ketika dibedani di sisi kulit ini kok daging sing ambut itu memar biru, merah itu merah banget. Ini memar, soalnya loro. Ini nomor kali, sing bahaya itu patah tulang ini. Apa tidak ada motor lagi? Apa bro? Igo, tulang igo. Ini kok nggak diketahui. Dan diketahuinya contoh setelah di BNN itu rohnya ini peklep ini kok buatan sahabat korban. Jadi ini saya kudu dihati-hati ketika perban hewan, karena ini ada teknik tersendiri dalam perban hewan. Jadi Pak, wong sing nyembelih kali sing nali ini buatan kudu sing godhot, buatan kudu sing kira-kira aku ben wani beli kita medem sih masih dicuci Mas. Tapi ini Pak, lo ngaku mungkin di studi kasus yang Julian itu di daerah Jawa Timur Tapal Kuda, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk dan sekitarnya itu banyak rumah potong hewan sing omahan gitu. Ini kok beleh sak dari beleh ini medem saya. Jadi nek gak medem gak wani beleh. Nek kalau beleh sapi kira kata sing carane ngembruk niku goro-goro mendem niku ben kendel tekan sapi niku kok. Ngembruk iki pokoke dasare itu clothing. Loh, ini kuat. Jadi ini betul guyon. Saya explain. Maksudnya ojo ada sing mangan daging sapi dino niki pas hajatan terus durenan nomor-nomor niku sing ditonton pasar. Wedine nek nggih ngoten niku prosesnya beleh. Kan kita mboten ana sing apa. Makanan iki warna iki gencer memberantas darurat halal. Jadi rumah potong hewan sing omah-omah niku niki nembe tinjau oleh pemerintah, ditinggali dengan Julia, bener bener bro. Nah, ini kita melanjutkan tentang teknik perebahan hewan melalui burling. Nah, monggo Pak. Belum jauh Mas, ini bikin mawon. Ben enek temagane, sholat Id terus terus makan siang. Oh ngoten. Oh, ben kok lek kebrune sapi ben roso. Oh nggih. Ngoten nggih. Sapine burat soalnya. Nggih. Ngoten nggih. Iki priyen nggih. Sholat zuhur, lajeng nanti makan siang terus nanti bisa dilanjutkan kembali. Ngoten nggih. Boten sak kotor Pak, dilanjut plan iki. Soalnya ini makin kalian kita praktek penyembelihan. Wonten praktek penyembelihan. Nggih. Nggih. Monggo.